Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa musalliyan ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada petang kali ini kita bisa meneruskan kajian secara rutin. Mohon maaf untuk minggu yang kemarin saya absen ya. Ada keperluan keluarga. Kali ini kita meneruskan pada surah Al-Qari'ah, yaitu surah yang ke-101 ayat 1 sampai ayat 11. Memang surah Al-Qari'ah ini terdiri dari 11 ayat ya. Surah yang sudah sangat populer dan insya Allah sudah banyak yang faham. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal ahnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, surah ini diberi nama Al-Qari'ah diambilkan dari awal surah Al-Qari'ah, sehingga semua mufassir sepakat ini diberi nama Al-Qari'ah. Dan ini semua mufassir juga sepakat sebagai surah Makkiyah. Artinya surah ini diturunkan ketika Nabi masih berada di Mekah ya. Jadi Nabi belum hijrah ke Madinah. Nabi hijrah ke Madinah itu pada usia 52-53 tahun. Itu hijrah ke Madinah. Jadi sebelumnya selama 12 tahunan lebih itu dakwah di Mekah, dan selama 12 tahun itu hanya mendapat pengikut kurang dari 40 orang. Susah di Mekah, susah. Tetapi kemudian ketika pindah ke Madinah, di sanalah Nabi menyusun satu struktur kenegaraan dan mengirim surat ke berbagai negara-negara di wilayah Jazirah Arab, dan di sanalah kemudian Madinah itu menjadi besar, Islam di Madinah itu. Surah ini turun tatkala Nabi masih berada di Mekah, dan ini terkategori sebagai surah yang berkaitan dengan keimanan. Biasanya surah-surah yang ada di Mekah itu surah-surah yang berkaitan dengan keimanan, tauhid ya, tauhid. Baik, Al-Qari'ah.
Di banyak tafsir disebutkan ini sebagai hari kiamat, ya, al-qari'ah, hari kiamat. Ini dari kata qara'a, ya. Qara'a itu jadi dia posisinya sebagai isim fa'il. Al-qari'ah itu isim fa'il dari kata qara'a. Maknanya bisa mengetuk, menggedor, memukul dan lain-lain. Jadi awal kata dari al-qari'ah itu adalah qara'a, mengetuk, menggedor, memukul, ya, itu awal katanya seperti itu. Menurut Wahbah Zuhaili, Imam Wahbah Zuhaili, disebutkan al-qara'u itu adalah ad-darbu bisyiddah, ya, ad-darbu bisyiddah, pukulan dengan keras, pukulan dengan keras. Kerasnya seperti pukulannya siapa, Ustaz? Mike Tyson, pukulannya keras. Artinya awal kata dari ini adalah bermakna ad-darbu bisyiddah, pukulan yang sangat keras. Nah, kemudian dari makna bahasa itu ditarik menjadi makna syar'i. Makna syar'i yaitu bumi dan seluruh alam ini terpukul dengan hantaman yang sangat keras, yang kemudian orang menyebut itu sebagai kiamat, hari kiamat. Sehingga Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa al-qari'ah itu merupakan salah satu dari nama kiamat. Jadi nama-nama kiamat yang lain itu banyak, dan salah satunya adalah al-qari'ah. Itu. Nama-nama kiamat yang lain selain al-qari'ah apa? Misalkan asy-syaqqah, at-tammah, al-ghasyiyah. Nah, kita sudah pernah bahas kemarin. Al-ghasyiyah, ya. Al-haqqah, itu semua juga nama-nama kehancuran, nama-nama kiamat. Dan salah satunya adalah al-qari'ah. Mal-qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Di situ ada ma, mim dengan alif berdiri, maka di situ menunjukkan harful istifham, satu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban dari manusia. Di situ ada istifham, pertanyaan yang manusia tidak perlu menjawab karena Allah sudah lebih tahu tentang apa itu al-qari'ah. Tetapi Allah menanyakan mal qari'ah, apakah hari kiamat itu? Jadi di sini merupakan isim istifham. Gunanya untuk apa? Allah bertanya seperti itu li ta'zim wa tafkhim li sya'niha. Ya, gunanya adalah untuk menggambarkan keagungan dan kebesaran dari perkara itu. Jadi perkara itu bukan perkara yang main-main, bukan perkara yang sepele, bukan perkara yang ecek-ecek. Al-qari'ah itu li ta'zim wa tafkhim li sya'niha, untuk menggambarkan keagungan dan besarnya perkara itu. Al-qari'ah itu sesuatu yang akan terjadi dan ini dahsyat dan ini besar gitu. Jadi dunia ini nanti hancur, ya, ini hancur. Dunia ini nanti akan hancur. Kapan, Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Tidak tahu. Kalau orang-orang komunis, sosialis komunis, tidak pernah berpikir bahwa dunia ini hancur. Mereka selalu berputar-putar pada dialektika materialisme. Itu orang sosialis komunis. Jadi orang sosialis itu juga mendasarkan kepada dialektika materialisme, bahwa materi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, kata mereka. Air itu adalah materi, ya kan? Pada logika ini masih benar, air itu materi. Kemudian materi ini kalau dipanaskan dengan panas tertentu, dia akan menjadi uap air. Uap air juga materi. Uap air nanti ketika dia menggumpal banyak menjadi mendung, pun juga materi. Pada kedinginan tertentu dia jatuh menjadi air lagi, yaitu hujan, pun juga materi. Itu yang digambarkan oleh orang sosialis komunis,
bahwa hidup itu adalah pergantian dari satu materi ke materi yang berikutnya. Oleh karena itu mereka mengatakan agama itu candu, Tuhan itu tidak ada, kata mereka. Karena hidup adalah pergantian dari materi, dialektika materialisme. Itu dalam konteks filosofis materialisme. Kalau dalam konteks ideologi, mereka mengatakan bahwa ideologi kapitalis itu ideologi yang gagal sebagai sebuah tesa. Kemudian mereka membuat sebuah antitesa dan kemudian muncullah sintesa, yaitu sosialisme itu. Dan sosialisme itu masih berproses menuju kepada komunisme. Jadi komunisme itu cita-cita tertinggi dari sosialisme. Dan itu terbukti gagal total. Gitu, gagal total. Teori itu gagal total. Karena apa? Dari teori dialektika materialisme itu saja bisa dibantah. Air materi menjadi uap, itu apakah sekedar berpindahnya satu materi ke materi berikutnya? Tidak. Ada satu kekuatan di luar materi itu yang menjadikan air ini menjadi uap. Uap ini menjadi air lagi, ada satu kekuatan di luar materi itu. Siapa itu? Sang pencipta air, sang pencipta uap, sang pencipta kepanasan itu sendiri. Siapa? Al-Khaliq, sang pencipta. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin menggagalkan dialektika materialisme seperti itu. Baik. Ya, jadi dunia ini nanti akan hancur berdasarkan informasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ditanyakan oleh Allah kepada orang-orang yang mau berpikir, termasuk orang-orang Arab ketika itu. Ini maknanya besar ini Al-Qari'ah ini. Ini muncul ketika apa? Para penyair-penyair Arab itu syairnya itu ecek-ecek. Walaupun syairnya orang sana itu bagus-bagus, tapi temanya itu tema yang rendahan. Mungkin tentang bunga, tentang alam, tentang percintaan, tentang wanita. Begitulah syair-syair yang ada di kala itu. Tiba-tiba kemudian muncul satu ayat Al-Qari'ah, sesuatu yang menggetarkan. Mal-Qari'ah, ya, sehingga orang menjadi penasaran, apa itu Mal-Qari'ah? Penasaran. Maknanya dalam sekali. Ini tentu berbeda dengan syairnya seorang nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzdzab. Dia bikin satu syair, Al-Fil, Mal-Fil, Wama adraka mal-fil, kata dia. Tapi kalau diartikan gajah, apakah gajah itu? Tahukah kamu apa gajah? Gajah binatang besar, telalainya panjang, kupingnya lebar. Nggak ada maknanya, walaupun susunan katanya mengikuti Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, Wama adraka mal-Qari'ah. Tetapi maknanya itu dangkal, gitu. Wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah kamu adraka, ya? Wa ma adraka, dan tahukah kamu mal qari'ah, apakah hari kiamat itu? Sampai Allah menanyakan yang kedua kalinya, menurut Imam Asy-Syaukani ini untuk menegaskan bahwa perkara qari'ah itu perkara yang genting, perkara yang dahsyat, perkara yang ada di luar batas kemampuan fikir manusia. Jadi kita tidak pernah bisa memikirkan kiamat itu bagaimana, di luar batas jangkauan pikiran kita. Dahsyatnya itu kiamat itu. Lawang kita di gempa 6, sekian skala Richter, bingungnya sudah tidak karu-karuan, ya. Kalau di sejarah belakangan ini yang paling ngeri kan di Aceh itu, ya, waktu tsunami itu yang paling ngeri. Di Bantul itu kemarin juga ngeri itu, ya. Nah, kalau kemudian kiamat yang sesungguhnya itu, masya Allah, kayak apa itu?
Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Yauma pada hari itu yakunun nasu keberadaan manusia kal farash seperti anai-anai al mabthuth yang bertebaran. Ketika itu manusia, kita semua manusia baik yang hidup atau yang mati itu nanti bagaikan anai-anai yang diterbangkan, anai-anai yang berterbangan. Al farash anai-anai. Apa anai-anai ini? Anai-anai, ya. Okay. Kalau menurut Qatadah dan Abu Ubaidah, anai-anai itu adalah binatang terbang yang berjatuhan di cahaya dan lampu. Bisa laron, bisa lebih kecil dari laron. Yang terbang di lampu itu, anai-anai yang terbang. Jadi nanti manusia nanti akan berhamburan seperti anai-anai yang bertebaran. Tidak karu-karuan manusia nanti. Al-Khazin mengatakan anai-anai itu berterbangan ke arah yang berbeda-beda, seliweran tidak karu-karuan. Kita nanti itu bukan kemudian tenang berjalan menghadapi kiamat, tidak. Hiruk pikuk berterbangan yang tidak tentu arah, bagai anai-anai yang bertebaran. Ini menunjukkan bahwa manusia itu ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berterbangan terpencar kemana-mana, nggak tentu arah, menuju arah yang nggak jelas. Mungkin tabrakan, mungkin apa, manusia itu kacau balau. Kemudian Imam Az-Zamakhsyari berkata bahwa penyerupaan manusia pada hari kiamat seperti anai-anai itu berarti jumlahnya nanti akan banyak sekali. Manusia itu pada berterbangan, bertebaran, lemah, dan terbang kemana arah memanggilnya, seperti anai-anai yang berterbangan ke arah cahaya dan api. Begitulah keadaannya. Itu dahsyat sekali. Kita sudah lupa siapa istri kita, siapa suami kita, siapa anaknya, sudah lupa berapa harta kekayaannya, sudah lupa berapa PT yang dimiliki, sudah lupa. Ya, sudah lupa. Mau nyoteng sudah lupa. Wa takunul jibalu kal ahnil manfush. Wa takunul jibalu dan keberadaan gunung-gunung kal ahni al manfush. Ya, seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Gunung saja seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Berarti keadaannya kacau luar biasa, karena gunung itu hakikatnya adalah batu. Gunung itu batu. Itu kemudian berhamburan seperti bulu-bulu. Ini untuk menggambarkan kedahsyatan di hari kiamat. Nah, kalau gunung yang kokoh, yang besar, yang kuat itu saja berhamburan seperti bulu-bulu, lantas bagaimana keadaan manusia yang lemah tadi itu? Nah, itu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan dalam surat ini pada saat orang-orang di Mekah itu tidak beriman. Sebagian yang iman semakin beriman, tapi sebagian yang kafir tetap keras hatinya, untuk menggambarkan betapa kerasnya hati orang-orang yang kafir ketika itu. Sudah digambarkan yang seperti ini, mereka tetap saja kafir. Ya, namanya kafir. Kafir itu hatinya tertutup dari hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kafir, tertutup. Yang kata kafir ini kemudian dicerap ke dalam bahasa Inggris menjadi cover, cover, penutup atau sampul, tertutup lah. Makanya panjenengan jangan jadi cover boy, laki-laki kafir. Kalau ini tambahan-tambahan saya. Baik. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, maka orang-orang yang berat timbangannya,
ya, saqulat mawazinuh. Man di situ adalah orang-orang yang saqulat mawazinuh, yang berat timbangannya. Timbangan apa? Timbangan kebaikan. Timbangan kebaikan. Menurut Ibnu Atiyah, timbangan kebaikan yang berat itu karena apa? Karena iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh itu menjadikan timbangan kita menjadi berat, ya, timbangan kebaikannya. Makanya di Al-Quran seringkali disebutkan amanu wa amilus sholihat. Semua amal soleh itu harus bersandarkan, berlandaskan kepada iman. Iman saja tidak diikuti dengan amal soleh, ya percuma. Amal soleh yang tidak dilandasi oleh keimanan menguap. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran sampai 71 kali kata iman dan amal soleh itu bergandengan. Panjenengan bisa membaca kitab Mu'jamul Fahrosh, akan menemukan kata amanu wa amilu sholihat 71 kali bergandengan. Ya. Kalau menurut Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan ayat ini bahwa orang-orang yang berat timbangannya adalah mereka-mereka yang melakukan kebaikan-kebaikan, dan kebaikannya itu lebih banyak daripada keburukan-keburukannya. Karena kita ini kan juga melakukan kebaikan tapi juga melakukan keburukan. Semoga kebaikan-kebaikan kita ini lebih banyak daripada keburukannya, sehingga terkategori sebagai fa'amma man saqulat mawazinuh. Kalau sudah seperti itu, fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada di mana itu? 'Aisyatir radiyah. Ya, kehidupan yang memuaskan. 'Aisyatir radiyah itu adalah surga, jannah. Yang kita kalau berada di surga itu Masya Allah, ya, menurut Imam As-Samarqandi dijelaskan di dalam surga itu tidak ada kematian, jadi tidak pernah merasakan mati di dalam surga itu. Kalau setengah mati Ustadz, ya enggak juga. Mati tidak, setengah mati tidak merasakan kefakiran, tidak merasakan sakit. Oke, saya sekarang sakit tenggorokan, ini enggak enak rasanya. Tidak merasakan ketakutan, ya, tidak merasakan ketakutan. Nah, di surga itu dalam beberapa surah-surah pendek dijelaskan buah itu mendekat kepada kita untuk bisa mengambilnya. Dalam surah-surah pendek itu dijelaskan di sana nanti akan ada telaga Kautsar yang dasar airnya itu, ya, seharum minyak kasturi, ya, yang jernih sekali airnya, yang di kanan kirinya ada kubah-kubah indah yang terbuat dari mutiara. Dan disitulah Rasulullah menemui umatnya. Rasulullah menemui umatnya. Masya Allah, betapa bahagianya kalau kita berada di telaga Kautsar bertemu dengan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, Masya Allah. Lawang baru menginjak Masjid Nabawi itu saja yang namanya air mata itu nggak terbendung. Dekat dengan makamnya Rasul, air mata nggak terbendung. Kalau kemudian kita ketemu langsung dengan Rasulullah, betapa bahagianya. Masya Allah, ya, Masya Allah. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan orang-orang yang ringan, khaf, ya, khaffat, yang ringan, mawazinuh, timbangan kebaikannya itu, artinya keburukan-keburukannya mengalahkan kebaikannya. Termasuk ini adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman itu berarti amal-amalnya menguap semua, karena tidak dilandasi oleh keimanan, amal mereka menguap. Ya. Oleh karena itu kalau kita beriman, kita Islam ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Nikmat yang sangat besar itu adalah iman dan
dan Islam. Sehingga statement yang mengatakan semua agama sama dan sebagainya itu dipertanyakan ulang. Dipertanyakan ulang. Inna dina indallahil Islam, jelas. Itulah agama yang dulu dibawa oleh Adam alaihissalam, yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam. Itulah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, seperti itu. Fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu, maka tempat kembalinya adalah hawiyah, neraka hawiyah. Di situ ada kata ummuhu, ibunya, ummuhu, ibunya. Jadi kalau ibu itu pakai double mim, mimnya itu disidah ya. Ummi. Beda dengan umi. Kalau umi tanpa sidah itu tidak membaca, tidak punya kemampuan membaca. Umi. Tapi kalau ummi, ibu, beda, ya, beda. Di situ disebutkan fa ummuhu, maka tempat kembalinya. Kenapa ummi atau kenapa ummu, kenapa ibu? Karena seperti anak yang ketika menghadapi masalah dia akan kembali kepada ibunya. Ya, nangis larinya ke ibunya. Biasanya anak ini menghadapi problem yang dipanggil ibunya. Menghadapi masalah mentok paling kembali ke ibunya. Biasanya itu begitu. Ya. Jarang-jarang yang kembali ke bapaknya itu. Ya, jarang-jarang. Biasanya kalau ada masalah apapun kembalinya ke ibunya. Maka sampai-sampai ummuhu itu tempat kembali. Ya. Ibnu Abbas mengatakan neraka itu dijadikan ummuhu karena dia akan kembali ke neraka itu, yaitu orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang banyak keburukan-keburukannya dia dikembalikan ke neraka. Hawiyah. Hawiyah itu pada mulanya bermakna wahdat. Wahdah. Pakai hak ya, wahdah. Bukan wahdah. Kalau wahdah itu dengan wahid, satu. Tapi pakai hak, wahdah. Wahdah itu artinya jurang. Jadi hawiyah itu maksudnya adalah jurang. Neraka yang jurang. Neraka jurang itu hawiyah itu. Wahdah pakai hak. Wa ma adraka ma hiya. Dan tahukah kamu, adro itu maksudnya, adroka itu kamu sadar apa enggak, adroka. Dari kata idrok. Idrok itu kesadaran. Al-idroku sillah billah, kesadaran hubungan dengan Allah. Itu namanya kesadaran. Jadi orang kalau selalu sadar akan hubungannya kepada Allah, itu berarti nilai ruhiyahnya tinggi orang itu. Mau makan ingat Allah, mau jalan ingat Allah, mau maksiat ingat Allah. Ya, mau apa saja ingat Allah. Orang yang seperti itu berarti punya nilai ruhiyah yang tinggi karena dia punya al-idraku sillah billah, kesadaran dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan ruh bimakna al-idrak sillah billah. Itu hanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang takwa, yang punya nilai ruh di dalam dirinya. Kalau ruh sirul hayat, ruh rahasia kehidupan, itu berarti nyawa. Kalau ruh bimakna malaikat, berarti Jibril. Jadi ruh itu bisa bermakna Jibril, bisa bermakna sirul hayat, nyawa, bisa bermakna al-idrak sillah billah, itu ruh. Nah gitu, itu ruh. Tergantung pada konteks kita sedang berbicara, dalam konteks apa. Begitu Bapak Ibu sekalian. Ini lagi-lagi Allah menggunakan istifham, satu pertanyaan yang tidak dibutuhkan jawaban. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Untuk memberi makna seperti tadi, membesarkan perkara yang sedang dipertanyakan. Jadi neraka hawiyah ini bukan main-main, ini perkara besar. Perkara besar.
Lagi-lagi Imam Asy-Syaukani mengatakan neraka hawiyah itu sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh nalar manusia. Enggak teko nalar kita memikirkan neraka hawiyah itu saking panasnya. Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Narun, api, hamiyah, yang sangat panas. Syadidatul hararah, syadidatul hararah, panas yang teramat panas, panas yang berada di puncak derajat kepanasan. Syadidatul hararah, panas yang berada di puncak derajat kepanasan. Itu narun hamiyah, Masya Allah. Lah padahal orang itu abadan abadi, abadan abadi. Kita berlindung kepada Allah dari nar ya. Makanya kalau sholat itu kan ada doanya ya. Setelah selesai tahiyat akhir, Allahumma inni a'udzubika minal adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnati masihid dajjal. Nah, itu ada di kitab Bulughul Maram itu. Kalau kita sedang ngaji kitab Bulughul Maram bab awal-awal tentang sifat-sifat sholat itu ada itu. Jadi kumpulan hadis-hadis. Bapak Ibu dan saudara sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil apa? Bahwa hari kiamat itu sesuatu yang dahsyat di luar batas kemampuan manusia, tetapi itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Dan nasib manusia di hari kiamat itu nanti berbeda-beda. Kalau dia banyak amal kebaikannya, insya Allah nanti dia akan dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya, ketika dia banyak keburukannya, dia akan kecemplung neraka. Kecemplung, bukan munggah neraka, kecemplung neraka ya. Dan bahayanya sampai kepada neraka hawiyah. Dahsyat sekali neraka hawiyah itu, Masya Allah. Kita berlindung dari Allah, kita berlindung kepada Allah dari apa? Dari neraka hawiyah. Demikian Bapak Ibu dan saudara sekalian, sedikit ini semoga menjadi bahan introspeksi bagi kita untuk senantiasa semakin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa istiqomah dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Nanti dikembalikan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.